Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 12 Januari 2023, hari biasa pekan pertama. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan mohon disembuhkan. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kisah pentahiran orang kusta ini mulai tersebar kemana-mana. Walaupun Yesus melarangnya untuk memberitahukan pada yang lain, tapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkan apa yang dia alami kepada banyak orang. Ketika seorang kusta datang kepada Yesus dan meminta pertolongannya, Yesus menerimanya, menyambutnya dan menyembuhkan orang kusta itu. Yesus tidak peduli sakitnya apa, apakah sakitnya bisa membahayakan dirinya atau tidak. Bagi Yesus yang utama adalah orang sakit itu harus ditolong. Mereka perlu dibantu. Saudaraku yang terkasih, pelayanan Yesus yang mulai dari hati hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sebagai manusia, sebagai orang beriman, kita mengakui bahwa dalam pelayanan kita, dalam pemberian diri kita, seringkali tidak dari hati. Kita masih berpikir untung rugi, masih membeda-bedakan siapa yang perlu kita layani. Dan hari ini Injil Markus mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan Yesus. Ia memberikan contoh bagi kita bahwa pelayanan itu harus dari hati, keluar dari ketulusan kita. Dan pelayanan itu harus diwarnai dengan penuh sukacita. Kalau kita mau melayani, layanilah dengan penuh sukacita. Dan bagi saya itulah kunci pelayanan kita. Karena dengan hati dan penuh sukacita kita memberikan harapan baru pada mereka yang kita layani untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Maka hari ini kita terus belajar untuk melayani dengan hati. Kita terus belajar untuk melayani dengan tulus. Percaya, semua yang kita lakukan dengan tulus, semua yang kita lakukan dari hati akan memberi berkat bagi banyak orang. Tapi juga membawa sukacita untuk diri kita. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus untuk memberikan diri, pelayanan kita dari hati kita yang
tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam